Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha Girivaradhari Jaya Gopi Jannavalabha
Gopinath ki jai, Sri Radha Gopal ki jai, Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi Cakra Sudarshan ki jai, jai jai Sri Gauranitai ki jai, jai jai Srila Prabhupada ki jai. All glories to Srimad Bhagavatam. Segala pujian pada Swami Mayadeva. Segala pujian pada Swami Mayadeva. Segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Nitai Guru Premananda. Omagyan Timirandasya Gyanam Gyana Salakaya Yaksuran Militanyena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatade Satarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vina. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ananda Lila Maya Vigrahaya Yamapadivyo Chavisnaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, Prabhu dan Masaji semuanya. Hare Krishna. Terutama Prabhu Titapat dan penyewa di Surabaya yang saya hormati. Mana Prabhu sebenarnya yang kapan ada di sini? Yang Srivatsa. Ya, Watsa ada si Guru Maharaj lagi yang Prabu Wisatma. Ya Wiswatma. Kemarin yang udah dua kota itunya. Hah? Oh. Oh, datang. Rumah telepon katanya akan datang. Ketiasi. Nah, jalan sini ya. Biasanya minggu siang ini apa ada acara agama di Pura PH. Oh. Sudah di grup sudah share di grup masalah program. Ya. Jadi senang sekali kita bisa hadir di sini dan juga kita kedua minggu yang lalu ya sebelum 3 minggu yang lalu kita juga sebenarnya ingin hadir di sini, tapi karena pada saat yang sama sudah ada beberapa yang lain hadir di sini supaya tidak numpuk gitu. Jadi ya sebenarnya ketika itu dari Jember maunya langsung sini gitu. Tapi kalau sudah pada saat yang sama Prabu sama Sundal sudah di sini, jadi kami balik lagi ke Banyuwangi. Ya. Akhirnya kita ikut Senanan Yatra di Banyuwangi dan setelah itu ya hari ini baru bisa hadir lagi di sini. Jadi kalau nggak salah saya untuk kedua kalinya di sini ya. Iya, kedua kalinya. Iya. Dulu ngiring Guru Maharaj. Masih ada Mata Jaya Soda waktu itu. Iya, iya. Maka Prabu siapa namanya suaminya? Prabu Prajarat. Prajarat. Jarang ada. Nggak pernah bergaul sekarang. Iya. Luar kota terus katanya. Luar pulau. Keliling.
Ya, Ya, nanti kita luangkan waktu untuk bisa kalau ada di tempat. Jadi siang ini dan tadi di jalan memilih sebuah topik yang mungkin bisa kita pelajari bersama dari punya Sila Gurudev. Jadi buku ini sangat bagus sekali untuk kita selalu bahas ataupun kita topik-topik yang sangat menarik untuk bisa kita diskusikan bersama. Jadi siang hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik ya tentang untuk kepuasan guru dan Krishna. Ya. Jadi di sini ada ringkasannya. The quality of the disciple is simplicity. Jadi kualitas dari seorang murid adalah kesederhanaan. Ya. A true Vaishnava does everything for the pleasure of Krishna. Vaishnava yang sesungguhnya melakukan segala sesuatu untuk kepuasan kepentingan Krishna. Crooked person who externally pose as a devotee cannot become followers of Chaitanya Mahaprabhu. Orang-orang yang penuh kemunafikan, yang hanya secara luarnya saja menampilkan dirinya sebagai seorang penyembah, tidak dapat menjadi pengikut Chaitanya Mahaprabhu dalam arti yang sebenarnya. Seorang Vaishnava yang dalam arti yang sebenarnya, Anda harus mengembangkan kesederhanaan. You should develop simplicity. Tinggalkanlah kepalsuan, politik, dan kemunafikan. Ya. Kitab suci juga para Vaishnava Acarya mengatakan kesederhanaan adalah sifat dari seorang Vaishnava. Simplicity is a Vaishnavism. Orang yang mempunyai sifat sederhana secara alamiah, dia adalah seorang Vaishnava. Jadi karena itu penting sekali kita mengembangkan sifat yang sederhana ini, ya, simple, jangan mengembangkan kepalsuan, politik, ya, ataupun kemunafikan dan sebagainya seperti itu. Karena itu adalah sifat-sifat daripada asuri ataupun sifat raksasa. Ya. Sila Gurudev mengatakan di sini, saya ingin kalian semua menjadi seorang Vaishnava. Ya, Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. Ya. Jangan menjadi hipokrit. Hipokrit artinya apa? Palsuan, ya. Ya. Palsuan, ya. Jangan mengembangkan kepalsuan, ya. Hanya Vaishnava di luarnya saja, tetapi di dalamnya adalah bermentalitas asura, ya. Dan di dalamnya penuh dengan politik, ya. Jika Anda melakukan seperti itu, bertindak seperti itu, maka Anda disebut sebagai kali cela, ya, bukan guru cela ataupun gaura cela, ya, tetapi disebut kali cela ataupun pengikut daripada kali. Seorang sadhu Vaishnava, ya, memiliki banyak pengikut. Mereka disebut sebagai chelas. Pengikut artinya, cela artinya pengikut, ya. Jika Anda hanya di luarnya saja menampilkan diri sebagai seorang Vaishnava, ya, dengan pakaian sebagai Vaishnava, tilak, kurtimala, dhoti, ya, kurta dan sebagainya seperti itu, ya, dan bawa japa kemana-mana, mengucapkan mantra Hare Krishna, ya. Tetapi di dalam hati kita, di dalam pikiran,
penuh dengan brokenness, kepalsuan. Broken artinya kemunafikan, ya. Broken. Ya. Ya, bukan, jadi penuh kepalsuan, ya. Duplicitous. Ya, what is meaning the duplicitous? Duplicitous. Bermuka dua, ya. Ya. Lain di bibir, lain di hati, ya. Seperti lagu, ya. Pretentious, ya, artinya penuh kepura-puraan, ya. Ya, orang yang seperti itu, kalau kita bertindak seperti itu, artinya kita tidak memiliki kesederhanaan, ya, dengan simplicity, ya. Maka itu Anda disebut sebagai ahli jela, bukan sebagai penyembah, ya. Anda tidak bisa menjadi pengikut dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ini adalah hal yang sangat penting, ya. Kembangkanlah kesederhanaan, ya, develop simplicity, bukan kepalsuan, ya, bukan duplicity, kemunafikan, ya, bukan juga berpolitik, ya. Jangan bermain politik di kalangan para penyembah, ya. Ya, kalau mau bermain politik, setiap 5 tahun sekali sudah disiapkan arena, ya, pemilihan. Tapi harus berani keluar uang banyak, ya. Sudah banyak penyembah, beberapa penyembah kita sangat bersemangat untuk mendapatkan posisi baik kedudukan di DPR pusat, daerah dan sebagainya, ya. Rajin hampir 1 tahun penuh, bahkan mungkin hampir 2 tahun, setiap hari keluar mencari suara, tapi akhirnya gagal, ya. Uang keluar banyak dan sebagainya, seperti itu. Inilah hal yang dibutuhkan. Artinya apa yang sangat dibutuhkan untuk kita, ya, bisa disayangi oleh guru dan golongan, hanya artinya kita sebagai murid, kita hendaknya mengembangkan sifat sederhana. Simplicity is Vaishnavism. Jadi kesederhanaan itu, ya, adalah sifat wajar dari seorang Vaishnava, ya. Maka Anda akan disayangi oleh guru dan Krishna. Ya, di sini dia menjelaskan, setelah guru menjelaskan, then you can become very dear to guru and Krishna. Ya, maka kemudian Anda sangat disayangi oleh guru dan Krishna. Ketika kita sudah disayang oleh guru dan Krishna, maka dengan mudah sekali untuk mengembangkan kualifikasi sebagai seorang Vaishnava, ya. Jika tidak demikian, ya, maka, ya, Anda tidak dapat menjadi seorang Vaishnava dalam arti yang sebenarnya, ya. Maka penyerahan diri Anda tidak lengkap, ya. Itu penyerahan diri kita pada guru ketika kita tidak sederhana, artinya penuh kemunafikan, penuh dengan kepalsuan, ya, politik seperti itu, ya. Maka penyerahan diri kita parsial hanya mungkin sebagian, hanya 10%, 25% atau 50% seperti itu. Bukan penuh, ataupun penyerahan diri dengan bersyarat seperti itu, ya. Jadi dalam penyerahan diri hendaknya tidak ada syarat dan tidak bersifat parsial, artinya fully surrender, ya. Seperti di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menyatakan dalam bab 18:68, Sarva dharmam parityaja mamekam saranam braja. Tinggalkan segala dharma dan hanya berserah diri kepadaku. Ya, dengan cara seperti itu, ya, aham tuam sarva papebyo moksai sami masucaha. Ketika kita berserah diri sepenuhnya kepada guru dan Krishna, maka Krishna akan
Krishna dan guru mengambil tanggung jawab sepenuhnya, ya, dan membebaskan kita dari segala reaksi dosa. Ya, itu maksudnya. We want to be 100% Vaishnava. Ya. Jadi sila guru menyatakan di sini kita hendaknya betul-betul menginginkan untuk menjadi Vaishnava 100%. Ya. Artinya menjadi Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. Ya. 100% surrender juga, 100% terserah diri. Tidak 40% ataupun tidak 50% seperti itu. Jadi seseorang yang telah mengembangkan Krishna Prema, dia yang dapat berserah diri. Jika tidak demikian, seorang tidak dapat sepenuhnya berserah diri. Ya. Sampai Anda menjadi orang yang sangat sederhana, Anda tidak dapat mengembangkan Krishna Prema. Ya. Saya ingin bahwa kalian semua menjadi penyembah dalam arti yang sebenarnya, become true devotees, menjadi penyembah yang baik, penyembah yang sebenarnya, menjadi Vaishnava dalam arti yang sebenarnya pula. A Vaishnava devotee do everything for the pleasure of Krishna and nothing for his own pleasure. Jadi penyembah atau Vaishnava dalam arti yang sebenarnya, ya, dia ingin melakukan segala sesuatu untuk kepuasan guru dan Krishna, tidak untuk kepuasan dirinya sendiri. Ya. Jadi pada umumnya, ya, kita melakukan kegiatan di dunia material ini adalah untuk kepuasan diri kita, ya, kepuasan keluarga, anak-anak, masyarakat dan sebagainya. Ya. Bukan untuk memuaskan guru dan Krishna. Jadi kalau keinginan kita bukan untuk kepuasan guru dan Krishna, maka kita akan menerima reaksi baik dan buruk di dunia material ini. Tapi jika kita melakukan sepenuhnya untuk kepuasan guru dan Krishna, maka kita terbebas dari segala reaksi baik dan buruk. Ya, itulah yang disebut dengan transcendental, yang bersifat rohani. Ya, di luar pengaruh triguna. Seperti itu. Ya. Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan, Tawa suka syara nija suka lagi kicu nahi kari ara. Saya tidak ingin melakukan segala sesuatu untuk kepuasan saya. Ya. Saya akan melakukan segala sesuatu untuk kepuasan Anda. Ya. Jadi Srila Bhaktivinoda Thakur mengajarkan di sini, ya, beliau mengatakan dalam lagu ini, dia ini Srila Gurudev mengutip, Tawa suka sara nija suka lagi kicu nahi kara ara. Ya, artinya saya tidak ingin melakukan apapun untuk kepuasan diri saya sendiri. Saya hanya ingin melakukan segala sesuatu hanya untuk kepuasan Anda. Inilah Vaishnava dalam arti yang sebenarnya. Ya. Dan sekarang di sini dikutip cerita, ya, di Sandipani Muni. Ya. Jadi ketika Krishna sudah kembali dari Vrindavan, dijemput oleh Akrura, kemudian ke Mathura, dan ketika itu Krishna sudah berumur mungkin 8 tahun atau 10 tahun, ya. Dan di Vrindavan tidak ada sekolah, ya. Krishna hanya mengembalakan sapi, anak-anak sapi setiap hari seperti itu, ya. Dan, ya, tidak bersekolah, ya. Karena itu ketika sudah dijemput, sudah tinggal di Mathura, ya. Kemudian Vasudeva mengirim Krishna ke Sandipani Muni Ashram, ya. Dan ketika beliau belajar di sana di bawah pengawasan dan tuntunan dari Sandipani Muni Resi, ya. Suatu hari ibu guru Ma, ya,
mengatakan, oh anak-anak sekarang tidak ada satu potong pun kayu bakar, ya. Jadi karena tidak ada kayu bakar, bagaimana ibu bisa masak gitu? Ya. Maka pergilah kalian ke hutan untuk mencari kayu api. Ya. Di sini Sri Gurudev mengatakan bahwa Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa. Ya. Sebenarnya hanya dengan keinginan, jika beliau menginginkan saja, maka ya bertrak-trak kayu bakar bisa hadir di sana. Gitu. Tapi karena beliau bertindak di sana sebagai seorang murid, beliau ingin memberikan contoh. Maka beliau bersama Balaram, Sri Krishna dan juga Sudama pergi bersama-sama ke tengah hutan dengan membawa kapak, membawa alat-alat untuk mencari kayu bakar, gitu. Dan Krishna menyusun sedemikian rupa, ya, Krishna's will, apapun yang diinginkan oleh Krishna, maka segala pengaturan dilakukan secara sempurna. Ya. Kemudian sudah sudah sore, kemudian hujan lebat, ya, storm, artinya ada siklon dan sebagainya, sehingga mereka bertiga tidak bisa pulang, ya. Dan sepanjang hari, sepanjang malam beliau menggigil dan berdiri hanya di bawah pohon. Dan ketika itu malamnya, ya, Sanipani Muni Rishi dan istrinya Burma berpikir, bagaimana anak-anak kita juga kalau malam sebegini menjemputnya juga tidak bisa karena hutan juga kebanjiran seperti itu. Ya, mereka sepanjang malam tidak bisa tidur memikirkan murid-murid beliau yang pergi tengah hutan. Bagaimana keadaan mereka? Gitu. Dan paginya, ketika pagi-pagi buta, ya, Sanipani Muni begitu beliau bisa melihat jalan dan sebagainya, beliau pergi ke tengah hutan, ya, untuk mencari muridnya, memanggil Krishna, Balaram, gitu. Dan ditemukan bahwa Krishna dan Balaram, Sudama, menggigil di bawah pohon begitu. Ya. Jadi ketika itulah Sri Sanipani Muni mengatakan, ya, jadi di sini dijelaskan, he did it. Beliau melakukan hal seperti itu karena itu adalah kewajiban bagi seorang murid untuk melaksanakan perintah guru. Jadi beliau ingin memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa murid tugasnya adalah untuk melaksanakan perintah guru. Jadi Krishna ketika itu menjadi murid, karena itu beliau memberikan contoh bagaimana beliau melaksanakan perintah guru. Ya. Untuk memuaskan guru, betapapun sulitnya, ya, apakah situasinya memungkinkan ataupun tidak memungkinkan, ya, untuk diri kita sendiri, ya, orang harus tetap melakukannya, ya, sesulit apapun, ya, how difficult it may be, ya, to please guru, however difficult it may be, however preferable or unpreferable it may be, for oneself, one should do it. Krishna was teaching us this. Jadi Krishna mengajarkan hal kita seperti ini. Betapapun sulitnya, betapapun keadaannya mungkin tidak mendukung untuk kita. Ya, contohnya seperti Srila Prabhupada, kan tidak mudah untuk melaksanakan perintah guru beliau Srila Bhaktisiddhanta Saraswati untuk mengajarkan pengetahuan Weda ini, pengetahuan Sri Krishna ini ke dunia barat. Ya, beliau mempersiapkan diri kurang lebih selama 54 tahun. Ya, dan kemudian setelah beliau merasa siap, sudah menjadi sannyas, ya. Sebelumnya beliau berpikir, saya menjadi orang kaya dulu, nanti, ya, baru akan melakukan tugas seperti itu. Ya, tapi guru dan Krishna menginginkan hal yang lain. Ya, usaha beliau akhirnya semuanya gagal, bahkan, ya, istrinya pun menolaknya begitu, karena sudah tidak punya uang. Ya, dan beliau juga sebenarnya sudah menerjemahkan Bhagavad Gita, sudah memberikan komentar dan sebagainya, tapi karena istrinya terikat dengan teh,
ya, jadi terjemahan Bhagavad Gita itu juga dijual oleh istrinya untuk membeli teh dan gula seperti itu. Dan akhirnya setelah Prabhupada mengatakan, kamu pilih saya atau pilih teh begitu. Istrinya pilih teh gitu. Ya. Mungkin maksud istri beliau mungkin hanya untuk main-main begitu, tapi setelah Prabhupada menganggap itu serius. Ya. Kalau saya sudah tidak dipilih, sudah diharapkan, untuk apa saya tinggal di sini? Karena itu beliau meninggalkan rumah dan pergi ke Mathura ketika itu dan bergaul dengan saudara-saudara seguru beliau, dan akhirnya beliau menerima sannyas dari saudara segurunya, ya. Dan akhirnya kemudian beliau tinggal di Brindavan, yang menerjemahkan Bhagavatam, ya, memberikan komentar Bhagavad Gita dan sebagainya, dan sambil setiap hari, setiap malam beliau membersihkan samadhi dari Srila Rupa Goswami dan menangis di sana, ya. Dan ada penyembah yang betul-betul menyaksikan bagaimana Prabhupada menangis setiap malam, ya, di hadapan memohon karunia dan tuntunan dari Srila Rupa Goswami agar beliau dapat memenuhi keinginan dan perintah guru beliau seperti itu. Jadi itu contoh bagi kita semuanya. Akhirnya Prabhupada walaupun berkali-kali ditolak untuk bisa meminta fasilitas dari kapal yang kargo, ya, dari India ke Amerika, ya, dan akhirnya si Mati Moraji Desai akhirnya memenuhi keinginan Srila Prabhupada dan mengatur sedemikian rupa agar beliau bisa pergi ke Amerika, ya. Dan tentu saja tinggal di negeri orang tanpa apanya. Waktu itu beliau hanya mempunyai visanya untuk 2 minggu ataupun beberapa mungkin 1 bulan begitu. Tapi akhirnya atas karunia dan susunan Sri Krishna, dia bisa tinggal lama sekali dan memulai kesadaran Krishna di sana seperti itu. Bahkan ketika dalam perjalanan di kapal pun dia sempat 2 kali mengalami serangan jantung, ya. Dan akhirnya beliau berdoa, oh Krishna, kalau Anda memang menginginkan saya untuk dapat mengemban misi Anda ini, silahkan Anda mengaturnya. Tapi jika Anda menganggap bahwa saya tidak pantas untuk memegang tugas ini, ya silahkan dicabut saja, saya tidak masalah begitu. Dan akhirnya setelah Prabhupada berdoa seperti itu dan Krishna mengambil kendali atas kapal itu, dan dia sebelumnya itu mengalami badai, gelombang besar dan sebagainya. Setelah itu perjalanan kapal Jaladuta itu betul-betul sangat mulus sekali, tanpa seolah-olah laut itu tanpa gelombang seperti itu. Dan para penumpangnya, ya, yang akan kembali lagi ke India ataupun nahoda dan kru kapal itu menginginkan, Prabhupada silakan balik lagi bersama kami, karena ketika Anda berada di atas kapal kami, perjalanan kami begitu mulus, begitu baik seperti itu. Tapi Prabhupada bukan untuk, ya, membuat perjalanan seorang menjadi mulus, tapi lebih berat beliau adalah bagaimana melaksanakan perintah guru beliau. Jadi seperti itu, itulah, ya, murid dalam arti yang sebenarnya. Ya. Jadi sepanjang malam dijelaskan bagaimana ke anak-anak di sana, ya, di bawah hujan lebat malam dan sebagainya. Sehingga ketika Sanipani Muni bertemu dengan Krishna dan Balaram pagi-pagi sekali, karena beliau mencemaskan murid-muridnya, ya, kemudian beliau mengatakan seperti ini, Anda adalah murid yang sesungguhnya. You are a Satsisya, true disciple. Satsisya artinya murid dalam arti yang sebenarnya, ya. Pada umumnya setiap orang sangat menyayangi badannya, ya. This body is very dear to everyone.
Jadi badan ini adalah sangat disayang. Kita sangat menyayangi badan kita. Betul nggak? Ya. Ada sedikit masuk angin aja kita sudah ya pasti ingin beli tol angin seperti itu. Kami juga seperti itu ya. Ya. Karena masih menyayangi badan ini. Everyone want to give pleasure and comfort to their bodies. Jadi setiap orang ingin memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk badannya. Ya, karena itu, ya setiap orang di dunia materi ini memang ingin memberikan kepuasan dan kenikmatan pada badan dan pikiran. Karena itu berbagai macam lembaga pendidikan, penemuan-penemuan ilmiah dan sebagainya, semuanya mengacu kepada keinginan untuk kepuasan indria ini. Dan karena ini juga menyebabkan kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan sebagainya di sisi lainnya. Ya. Karena itu ada listrik, ada kipas angin, sekarang ada ada aircon dan sebagainya. Ya. Jadi itu adalah suatu ciri atau tanda bagaimana kita selalu ingin memberikan kepuasan dan kenyamanan pada badan kita. Ya. Ya. Tetapi Anda sudah mengambil, ya, menerima begitu banyak sakit dan penderitaan, gangguan untuk diri saya. Ya. Jadi Sanipati Muni Resi mengatakan melihat Krishna dan Balaram menggigil begitu, ya, dan beliau berpuasa ini mengatakan, ya, biasanya orang tidak tahan akan ini, tapi Anda bersedia untuk menerima segala penderitaan ini hanya untuk kepuasan diri saya, hanya untuk melaksanakan perintah kami begitu. Ya. This is Satsisya. Inilah murid Satsisya ataupun murid dalam arti yang sebenarnya. Krishna telah mengajarkan contoh yang praktis ini kepada kita. Ya. Ketika sudah Mawipra kemudian pergi ke Dwaraka, beliau melihat temannya, kemudian Krishna. Ketika itu beliau menjadi raja dan ingat kembali, ya, ketika hari itu sebagai seorang brahmachari di Sanipati Muni Ashram, kemudian Krishna mengatakan sebagai berikut. Naham ija prajadivyam prajativyam tapasupasamenawa tusyeyam sarvabhutatma guru susrusaya yata. Ya, jadi ini kata yang penting di sini adalah guru susrusaya yata. Ya. Saya tidak merasa puas kepada seseorang yang mengikuti aturan dan prinsip-prinsip Sanyasya Dharma ataupun prinsip Brahmachari Dharma ataupun Grihastha Dharma ataupun menjalani kehidupan ketidakterikatan vairagi, ya. As I am pleased when someone serve his guru. Tapi saya sangat puas kepada murid yang selalu, ya, siap untuk melayani guru. Ya. Jadi kalau kita sebagai murid selalu siap mengorbankan segala kenyamanan dan, ya, tanpa memandang penderitaan atas badan kita, dan selalu kita siap untuk melaksanakan perintah guru kita, maka itu yang akan membuat guru menjadi berpuas hati. Ya. Banyak sekali ada contoh-contoh di dalam Weda, ya, yang menjelaskan hal ini, dan akhirnya atas karunia guru, murid itu mendapatkan segala kesempurnaannya. Ya. Di dalam Guru Hastaka juga dijelaskan Yasat Persada Bhagavat Persada, Yasat Persada Nagati Kutopi, Yayam Tuam Yasat Prisanya Pandai Guru Sri Carana Rabina. Jika kita dapat memuaskan guru kerohanian, secara otomatis
Krishna akan berpuas hati. Ya. Tetapi jika Anda tidak mampu memuaskan guru, Krishna juga tidak akan berpuas hati. Ya. Yasa prasadana gatiku topi. Jika guru tidak puas, Anda tidak mempunyai tempat dimanapun di dunia ini. Ya, jadi begitu pentingnya, ya, betapa kita harus belajar bagaimana kita dapat melayani dan memuaskan guru dengan sebaik-baiknya. As a disciple, we have to try our best to please guru, to follow the guru instruction nicely and practice nicely, so guru will be pleased. If guru not pleased, with you, so you have no place anywhere in this world. That is the meaning here. Yeah. What will be your destination if guru displeased? Apa yang akan menjadi tujuan Anda jika guru tidak puas? Ya. It is said, Krishna Rusta, highly guru, Raki Bare Pare. If Lord Hari, ya, Krishna is displeased with you, guru can deliver you. Bahkan jika, ya, Krishna berpuas hati atas apa yang kita lakukan, ya, jika Krishna tidak berpuas hati, tidak senang pada kita, tapi kita memuaskan guru kita, guru dapat membebaskan diri kita. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa memuaskan guru kerohanian, kalau kita membuat guru tidak puas, bahkan Krishna tidak dapat membebaskan kita. Jadi mana lebih hebat, Krishna apa guru? Hah? Jadi di sini kelihatannya guru lebih hebat daripada Krishna, ya. Ya, karena guru adalah penyembah terkasih Krishna. Ya, beliau selalu lebih senang melindungi penyembahnya daripada kepuasan dia sendiri. Ya, itulah Krishna. If guru is displeased, not even Krishna can deliver you. Jika guru tidak puas, bahkan Krishna tidak dapat membebaskan kita semua. Guru sudah highlight Krishna Raki Bare Nari. This is most important. Inilah hal yang sangat penting sekali. Anda harus mengerti bagaimana memuaskan guru. What guru want from you, apa yang guru inginkan dari kalian, dari Anda. You should do that thing at any cost. Anda harus melakukan hal itu dengan pengorbanan apapun, bahkan jika perlu mengorbankan hidup Anda, even at the cost of your life. Yeah. As Krishna and Balaram endured bodily suffering to please their guru, similarly, that is what guru want from you. Seperti halnya bagaimana Krishna dan Balaram mengorbankan kenyamanan dan siap menerima penderitaan untuk badan beliau, untuk diri beliau, demi untuk kepuasan gurunya. Dan itulah yang guru inginkan dari kita. For example, if I say, Guru want a glass of water. Ya, di sini guru sudah mengatakan, dan juga ini sering dikatakan oleh Prabhupada. Sebagai contoh, ketika guru ingin menyuruh murid untuk membawa ke segelas air, ya, bring me one glass of water. Kemudian ketika kita, yes guru, ya, kemudian kita pergi dan berpikir, oh, kenapa saya hanya memberikan air putih? Ya, kalau saya bisa memberikan jus ataupun susu kepada guru, jauh lebih baik itu. Ya, dan kita memberikan bukan membawa air putih, tetapi kita membawa susu kepada guru. Ya, apakah guru akan puas? Oh, murid saya cerdas sekali. Saya minta air putih, diberikan susu begitu. Mungkin kalau guru yang materialistik seperti itu, ya. Tapi guru dalam hati yang sebenarnya tidak melihat apa yang dibawa.
apakah murid itu mengerti tak perintah itu dan membawa apa yang beliau inginkan seperti itu. Ya. No, it would be better if I take a glass of hot milk. Why should be water? Mungkin murid berpikir, kenapa saya membawa segelas air putih? Itu air putih remeh sekali gitu. Saya lebih baik bawakan susu panas gitu. No, don't speculate about what the guru want. Jadi janganlah berspekulasi tentang apa yang guru inginkan. Ya. Jadi berikutnya Guru Dad memberikan logika sheep logic. Sheep logic artinya beri ya, kambing ya. Ya. Apa itu? Domba. Ya. Jadi sekelompok domba itu berjalan menyeberang jalan begitu, dan ada yang menjadi pemimpin di depan begitu. Ya. Dan ketika domba yang di depan itu terjun ke jurang, maka semua pengikut di belakangnya akan mengikutinya seperti itu. Ya. Tidak akan pernah berpikir, oh, ya, kenapa saya harus terjun ke jurang seperti itu. Dia tidak pernah seperti itu karena ikut pemimpinnya seperti itu. Ya. That is a bagus guru, not a bona fide guru. Ya. In the case, one surrender and distracted for nothing. Jika orang berserah diri pada guru yang tidak benar ataupun bagus guru begitu, jadi tidak ada nilai apapun yang akan kita peroleh. Ya, bila guru itu menjelaskan nothing, zero, jadi semuanya akan nol. There are no value, tidak ada nilai sama sekali. Because that guru was not bona fide, he was hypocrite, the follower of Kali, only outwardly posing as a Vaishnava guru. Jadi hanya di luarnya saja menampilkan sebagai Vaishnava guru. Ya. Anda harus berhati-hati sekali dalam ketika kita ingin menerima seorang guru. Itulah tanggung jawab Anda. Ya, jangan berspekulasi. Ya, Anda harus sangat serius, ya, dan jangan mengikuti Gadalika Srota Nyaya. Ya. Gadalika artinya sekelompok sekelompok domba, ya. If the sheep jump into the ditch, ya, the whole flock will jump into the ditch. Ya, ketika domba yang di depan itu terjun ke jurang, semuanya mengikutinya terjun ke jurang juga. Mereka tidak pernah berpikir, kenapa saya harus terjun ke dalam jurang, ke dalam selokan seperti itu. If the leader jump, they think that is nice path. Ketika pemimpinnya terjun, yang lainnya berpikir, oh itu dah jalan yang terbaik begitu. Ya. Kita hendaknya menggunakan kecerdasan kita. Ya. Jangan mengikuti logika dari domba ini. Itulah tanggung jawab kita. Ya, that is your responsibility. Itulah tanggung jawab Anda. Ya. Anda harus mengembangkan keinginan untuk mencapai Krishna, untuk mendapatkan Krishna. You should develop desire to get Krishna. Ya, that is the perfection of human life. Jadi kita mengikuti proses dalam Krishna ini, tujuannya hanya satu, bagaimana kita mendapatkan Krishna. Ya, ketika kita mendapatkan Krishna, itulah kesempurnaan hidup kita. Dan memang kita diberikan badan sebagai manusia, hanya itu tujuannya. Bukan lagi untuk kepuasan indriawi dan sebagainya. Karena kepuasan indria sepenuhnya sudah kita peroleh ketika kita memperoleh badan-badan yang berbeda-beda. Apakah sebagai sapi, anjing, kucing, ya, dan sebagainya. Ya.
kita sudah memuaskan semua indera-indera kita, ya, ketika kita mendapatkan lebih rendah daripada manusia. Tapi badan manusia ini diberikan kepada kita hanya dimaksudkan bagaimana kita untuk mengembangkan Krishna. Hanya badan manusia ini yang memenuhi syarat untuk melaksanakan Krishna Bhakti, ya, Krishna Prema Bhakti, lakukan pelayanan. Dalam bentuk badan yang lain tidak mungkin itu dilakukan. Itulah spesialisasi daripada kehidupan badan manusia ini. Jadi kita hendaknya belajar bagaimana kita mengembangkan kesadaran kita mencapai tingkat kesempurnaan dari perkembangan kesadaran kita yang disebut dengan purna wikacita cetana. Artinya kesadaran kita mekar sepenuhnya, ya. Itulah kesempurnaan hidup kita sebagai manusia. Jika seseorang bisa mendapatkan Krishna, maka dia akan mencapai kesempurnaan tertinggi dalam hidup ini. Itu artinya dia telah mencapai Krishna 100%, bukan 25%, tidak juga 30%, ataupun 50%. Tidak, 100% Krishna. Kita ingin mendapatkan Krishna yang 100%. Siapa yang dapat memberikan Krishna kepada kita 100%? Only the person who has it can give. Hanya orang yang sudah mendapatkan Krishna 100% dapat memberikan juga Krishna 100%. Jika orang hanya memiliki 25%, ya, memiliki Krishna 25%, bagaimana dia dapat memberikan 100%? Ya. Sering juga Buddha mengatakan, kalau kita hanya punya, ya, 100 rupiah, bagaimana kita bisa memberikan 1000? Ya, kalau kita memberikan 1000 artinya kita memberikan cek kosong lagi 900. Ya. Ya. Kita hendaknya berusaha untuk mendapatkan guru yang seperti itu. Ya. Jangan mengikuti Gadalika Srotanyaya. Oh, setiap orang menerima dia sebagai paramangsa, kita harus ikut seperti itu. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai manusia, ya, seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai yang terakhir untuk siang ini, cerita dari Sunanda Gandharwa. Ya. Ini adalah, setelah Gurudev sering menceritakan ini adalah cerita yang sangat bagus sekali, ya. Sunanda Gandharwa, ya. Jadi ada seorang tukang cuci pakaian, ya. Kalau sekarang di seluruh dunia kan berkembang laundry, ya. Jadi pada zaman kerajaan dulu juga ada laundry, ada tukang cuci khusus untuk keluarga raja seperti itu, ya. Dan dia memiliki untuk mengangkut pakaian-pakaian kotor dari istana sampai ke tempat cuci, ke sungai ataupun tempat sumber air seperti itu, dia menggunakan keledai. Nah, keledai kesayangannya ini karena dia sudah lama sekali membantu menjalani tugasnya seperti itu, dia berikan nama Sunanda Gandharwa, ya. Nah, kemudian karena sudah lama sekali digunakan, ya, karena keledai itu makin tua dan akhirnya suatu hari keledainya mati, meninggal, ya. Dan dia berpikir, oh, keledai ini sudah banyak sekali berjasa pada saya, jadi sudah seperti bagian dari keluarga begitu. Dan menurut tradisi Weda, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, maka anggota keluarga yang lainnya harus menggundul rambutnya, menggundul kepalanya seperti itu. Maka kemudian, ya, dia menggundul rambutnya, menggundul kepalanya dan mandi di tempat suci. Ya. Ketika dia datang ke istana, dilihat oleh pendeta kerajaan, ya, oleh pujari, ya, dan berkata, ya,
kenapa kamu gundul seperti? Oh ya, hari ini adalah hari yang sangat mujur. Ya, karena Sunanda Gandarwa berpulang hari ini. Oh ya, sangat mujur ya. Ya, Anda juga harus gundul. Ya, maka pendeta kerajaan juga menggundul rambutnya dan keluarganya seperti itu. Kemudian ketika Perdana Menteri, para menteri melihat ya pendeta kerajaan itu gundul dan keluarganya juga gundul seperti itu. Oh, apa yang terjadi? Kenapa Anda gundul? Oh, hari ini adalah hari yang sangat mujur. Ya, apa yang terjadi? Itu Sunanda Gandarwa meninggal. Oh ya, siapa itu? Ya, ini hari yang mujur begitu. Dia juga akhirnya gundul juga, mandi di tempat suci seperti itu. Kemudian dia datang menghadap raja. Raja bertanya kepada menteri-menterinya, kepada Perdana Menteri, kenapa Anda gundul? Oh, hari ini hari yang sangat mujur tuanku. Ada apa yang terjadi? Ya, itu Sunanda Gandarwa yang meninggal. Oh, Sunanda Gandarwa meninggal. Ya, hari yang sangat mujur. Ya, apa saya harus gundul? Ya, Tuan harus gundul juga. Akhirnya sang raja gundul. Ya, dan mandi di tempat suci juga. Ketika bertemu dengan permaisuri, permaisurinya cukup cerdas gitu. Kemudian bertanya, tuanku raja, paduka raja, kenapa Anda gundul hari ini? Oh, itu Sunanda Gandarwa berpulang hari ini sangat mujur sekali gitu. Siapa itu Sunanda Gandarwa? Ya, saya tidak tahu, saya hanya mendengar dari menteri gitu. Kemudian dipanggil menterinya, siapa Sunanda Gandarwa? Oh, saya hanya mendengar dari pendeta kerajaan. Dipanggil pendetanya, siapa itu Sunanda Gandarwa? Saya mendengar Sunanda Gandarwa ini adalah saya dengar dari tukang cuci gitu. Kemudian dipanggil tukang cucinya. Tukang cuci, siapa itu Sundarwa Gandarwa? Ya. Kenapa semua orang ya digundul begitu? Oh, Tuan Putri, ya, permaisuri. Ini Sunanda Gandarwa adalah keledai yang saya pelihara selama ini untuk mengangkut pakaian kotor dari kerajaan, dari istana, dan hari ini meninggal. Karena itu karena saya menganggap dia sebagai anggota keluarga saya gundul dan mandi di tempat suci seperti itu. Ya. Nah, akhirnya mereka melakukan perkabungan hanya untuk seekor keledai. Ya. Nah, seperti itu jelaskan. Kita hendaknya menerima informasi dari sumber yang benar, yang dapat dipercaya. Ya. Jangan hanya menerima informasi dari orang yang tidak kompeten begitu. Ya. Dan itulah yang sangat penting bagi kita. Ya, kita hendaknya ketika kita belajar kesadaran Krishna ini, jangan mudah diombang-ambingkan oleh informasi-informasi yang tidak benar, dan kita hendaknya hanya tergantung kepada guru, sadhu, dan sastra. Ya, karena sadhu, guru, dan sastra tidak akan pernah menipu kita. Ya, karena itu kita hendaknya selalu berpegangan pada sadhu, guru, dan sastra. Ya. Jadi sini Sila Guru bilang cry for Krishna, menangislah untuk cry for Guru, menangis untuk Guru. Bagaimana kita untuk mendapatkan guru kerohanian yang bonafide? Kita hendaknya menangis di dalam hati kita. Karena kita tidak tahu siapa itu, karena kita tidak memiliki kualifikasi untuk menilai guru. Kalau kita bisa menilai guru, berarti kita guru daripada guru, kan? Ya. Karena itu semua acarya, guru acarya terdahulu mengatakan kita hendaknya menangis dari hati kita. Dan ketika Krishna mendengarkan ketulusan hati kita, tangisan kita, maka Krishna akan mengirim guru yang bonafide untuk menuntut kita. Karena guru juga ada di dalam hati kita sebagai Chaitya Guru. Ya, ketika kita menangis sungguh-sungguh di dalam hati kita, maka Chaitya Guru, Paramatma di dalam hati kita akan mendengar apa yang kita inginkan. Maka beliau akan memenuhi keinginan kita seperti itu. Jadi saya kira karena
saya akan akhiri sampai di sini, ya. Dan karena tadi juga sudah perjalanan cukup panjang, ya, maka kita akhiri sampai di sini dan mungkin sudah waktu untuk pesan siang, ya. Ini ada pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan, ya, hari Krishna. Mungkin nanti malam kita bisa lanjutkan lagi. Tanya. Ya. Kalau kita dapat perintah dari guru terus tidak kan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi karena suatu dan ada hal sampai akhir hidupnya dia tidak tidak perfect, tidak sempurna melaksanakan perintah-perintah tersebut. Apa yang akan terjadi pada? Ya, yang penting kita berusaha semaksimal yang kita mampu. Ya, soal berhasil ataupun tidak serahkan kepada Guru dan Krishna. Ya. Kalau kita serius untuk melakukannya, ya pasti Guru Krishna Paramatma akan memberikan jalan untuk itu. Betapapun sulitnya pasti akan, ya, diberikan jalan. Tapi kita hendaknya berusaha semaksimal kemampuan kita, ya, untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Guru, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Itu yang terpenting daripada tidak sama sekali. Ya. Seperti kita tahu, Pak Marat menginginkan supaya kita tetap punya center di Surabaya ini. Ya, Prabu dan Mataji yang di Surabaya sudah berusaha untuk, ya, melakukannya dan mempertahankannya dan misal masih bisa berlanjut sampai saat ini. Mudah-mudahan seterusnya juga tetap berlanjut. Walaupun sekecil ini, tapi karena keadaan sulit seperti itu, mungkin belum bisa preaching, ya. Tapi nantinya kalau kita semuanya bersemangat untuk mengajarkan, yang paling tidak, kalau kita sekarang tidak bisa mengajarkan, paling tidak kita buat program minimal seminggu sekali, mungkin membagikan pesanan atau buku-buku atau apa seperti itu, biar karunia ini tidak terbendung di satu tempat, ya. Kalau kita selalu bersemangat untuk membagikan karunia ini, ketika Krishna dan Gauranga Prabhu melihat keseriusan kita, usaha kita, maka beliau akan memberikan kesempatan yang lebih luas seperti itu. Dan sekarang kita hanya itu yang memungkinkan sekarang, terutama di Jakarta sudah tetap berlanjut, ya, di restoran kita di Jakarta. Setiap minggu, setiap Sabtu mereka melakukan pembagian pesan food for life, ya, untuk masyarakat di sana. Di Bali juga sekarang sudah mulai bersemangat, ya, di waktu hampir di setiap ashram sekarang mereka membuat program food for life ini, ya. Jadi, ya, mudah-mudahan tahap demi tahap kita bisa mengembangkan ini dengan lebih baik lagi. Jadi, ya, karena ketika kita tidak mampu memberikan buku, pengetahuan dan sebagainya, paling tidak mereka menerima karunia prasad ini, ya. Dengan menerima prasad mereka pasti akan berubah seperti itu. Karena kita yakin bahwa apapun yang dipersembahkan kepada Guru, kepada Krishna, dengan ketulusan, dengan kesucian hati kita, ketika Krishna menerimanya, itu menjadi rohani, ya. Maka siapapun yang tersentuh oleh Mahaprasad, dia juga hatinya akan disucikan seperti itu, ya. Mulai dari yang kecil, ya, sekecil apapun yang bisa dilakukan. Prabu Teta masih jual? Masih. Ya. Jadi buah dan apapun alat-alat yang akan dipakai untuk
untuk jualan itu semuanya harus dipersembahkan, ya, supaya semuanya menjadi mahaprasad. Ketika semuanya mendapatkan mahaprasad, ya, tidak memandang siapapun itu, karena ya semua jiwa adalah percikan kecil dari Krishna, adalah Krishna jiwa, ya. Maka kalau tidak, dalam hidup ini, dalam hidup berikutnya mereka akan memperoleh kesempatan, karena mereka mendapatkan bakti sukriti. Ketika orang mendapatkan mahaprasad, artinya mereka mendapatkan bakti sukriti, seperti itu, dan otomatis mereka pasti nantinya akan, ya, mendapat terbuka kesempatan untuk menjadi penyembah lebih lanjut, seperti itu. Ada yang lain lagi? Silakan. Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini, ya. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki, Jai Srila Gurudev ki, Jai. All glories to Sri Guru Bapus. Jai. All glories to Sri Guru, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Nitai Guru Premanami. Hare Guru. Prabu, saya mohon maaf. Hare Krishna Prabhu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Ya, berkaitan dengan center di Probolinggo. ya, Kebetulan center itu kan sekarang ditempati Rama Prabu Sena dengan ya, istrinya. Kelihatannya sering minta donasi kemana-mana, dan saya sering dilapori sama saudara-saudara yang ada di Bali bahwa mereka telah mengirim A, mengirim B, mengirim C ke sana, tapi itu tidak ada laporannya. Sekarang yang aktif di sana ini saudara saya sama Prabu Surya. Kalau memang Prabu Sena terusan begitu kan memalukan nama saya gitu, Ya. kan maksud saya. Tolong